Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lokman Nurfari, saya dari kelas kelas 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang UML atau Unified Modeling Language. Pertama, pengertian secara umum. UML merupakan salah satu alat bantu yang dapat digunakan dalam bahasa pemrograman yang berorientasi objek. Saat ini, UML akan mulai menjadi standar masa depan bagi industri pengembangan sistem perangkat lunak yang berorientasi objek, sebab pada dasarnya UML digunakan oleh banyak perusahaan raksasa di dunia. Kemudian menurut para ahli, yang pertama menurut Hans, UML adalah bahasa yang telah menjadi standar untuk visualisasi, menetapkan, membangun, dan mendokumentasi arti suatu sistem perangkat lunak. Kemudian yang kedua menurut Adi Nugroho, UML merupakan metode pengembangan perangkat lunak atau sistem informasi dengan menggunakan metode grafis serta merupakan bahasa untuk visualisasi, spesifikasi, konstruksi, serta dokumentasi. Kemudian menurut Martin Fowler, adalah keluarga notasi grafis yang didukung oleh metamodel 28 tunggal yang membantu pendeskripsian dan desain sistem perangkat lunak, khususnya sistem yang dibangun menggunakan pemrograman berorientasi objek. Kemudian fungsi UML. Yang pertama, untuk menggambarkan batasan sistem dan fungsi-fungsi sistem secara umum dibuat dengan use case dan aktor. Kemudian, untuk menggambarkan kegiatan atau proses bisnis yang dilaksanakan secara umum dibuat dengan interaction diagram. Ada juga untuk representasi struktur statis sebuah sistem dalam bentuk class diagram. Kemudian ada membuat model behavior yang menggambarkan kebiasaan atau sifat sebuah sistem dengan stage transition diagram. Kemudian, untuk menyatakan arsitektur implementasi fisik menggunakan komponen and development diagram untuk menyampaikan atau memperluas fungsional dengan stereotype. Kemudian jenis atau type diagram UML ada 13. Yang pertama ada use case diagram. Diagram ini menggambarkan tentang interaksi yang terjadi antara sistem dan juga aktor. Kemudian yang kedua ada activity diagram. Diagram ini dapat memodelkan seluruh proses yang terjadi di dalam sistem yang dibuat. Kemudian yang ketiga ada sequence diagram. Sequence diagram dapat pula menggambarkan urutan dan juga tahapan yang harus untuk dilakukan untuk mendapatkan sesuatu seperti yang ada di dalam use case diagram. Keempat ada kelas diagram. Kelas diagram ini dapat digunakan sebagai penampil kelas-kelas atau paket yang ada di dalam suatu sistem yang akan digunakan nantinya. Kemudian yang kelima ada state machine diagram. Diagram ini yang dapat menggambarkan suatu transisi atau suatu perubahan keadaan yang ada di objek suatu sistem. Kemudian keenam ada communication diagram. Diagram ini dapat menggambarkan tahapan yang ada di dalam suatu aktivitas dan juga dapat menggambarkan interaksi yang terjadi di antara objek yang ada di dalam sistem. Kemudian yang ketujuh adalah development diagram. Diagram ini dapat menunjukkan letak dari suatu sistem secara fisik. Dapat dikatakan penampilan bagian-bagian software yang ada di dalam hardware. Dan juga dapat digunakan untuk menetapkan suatu sistem serta hubungannya dengan berbagai komponen hardware. Yang ke-8, ada komponen diagram. Diagram ini dapat menggambarkan software yang ada di dalam komponen diagram ini adalah suatu penerapan software dari satu atau lebih kelas. Dan pada biasanya berbentuk file data, dokumen, tabel, dan sebagainya. Yang ke-9 ada objek diagram. Objek diagram ini menggambarkan objek-objek pada suatu sistem dan hubungan di antaranya. Yang ke-10 ada composite structure diagram. Diagram ini menggambarkan struktur internal dari pengklasifikasian seperti kelas, komponen, atau use case, dan termasuk titik-titik interaksi pengklasifikasian ke bagian lainnya dari suatu sistem.
Kemudian yang 11 ada Interaction Overview Diagram. Diagram pada UML yang berguna untuk memvisualisasikan kerjasama atau hubungan antara activity diagram dengan sequence diagram. Digunakan untuk mengelompokkan kelas dan juga menunjukkan bagaimana elemen model akan disusun serta menggambarkan ketergantungan antara paket-paket. Diagram ini disebut sebagai bentuk lain dari interaksi diagram, di mana fokus yang paling utamanya kepada waktu. Diagram timing berguna untuk menunjukkan faktor-faktor yang membatasi waktu antara perubahan stage terhadap objek yang berbeda. Terus ini ada keuntungan menggunakan UML. Uniformity. Pengembangan cukup menggunakan satu metodologi dari tahap analisis hingga perancangan. Memungkinkan merancang komponen antarmuka secara terintegrasi bersama perancangan PL dan perancangan struktur data. Yang kedua ada understandability. Kode yang dihasilkan dapat diorganisasi ke dalam kelas-kelas yang berhubungan dengan masalah sesungguhnya, sehingga lebih mudah untuk dipahami. Yang ketiga ada stability. Kode program yang dihasilkan relatif stabil sepanjang waktu, karena mendekati permasalahan yang sesungguhnya. Kemudian yang keempat ada reusability. Dengan metode berorientasi objek, dimungkinkan penggunaan ulang kode sehingga pada akhirnya akan sangat mempercepat waktu pengembangan perangkat lunak atau sistem informasi. Terus ada use case diagram. Menurut para ahli, pengertian use case diagram adalah sebagai berikut. Diagram untuk menunjukkan peran dari berbagai pengguna dan bagaimana peran-peran menggunakan sistem. Ini menurut Singer, Jackson, and Bird. Kemudian menurut Shelley dan Roseblatt, yaitu representasi visual yang mewakili interaksi antara pengguna dan sistem informasi dalam UML. Jadi, dapat disimpulkan bahwa use case diagram adalah diagram yang merupakan representasi visual yang mewakili interaksi antara pengguna dan sistem informasi untuk menunjukkan peran dari pengguna dan bagaimana peran-peran menggunakan sistem. Kemudian ada simbol dalam use case diagram. Yang pertama, ini yaitu aktor. Keterangannya untuk menspesifikasikan himpunan peran yang pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan use case. Kemudian ada dependency, hubungan di mana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri atau independen yang mempengaruhi elemen yang bergantung padanya, elemen yang tidak mandiri. Kemudian ada generalization, hubungan di mana objek anak atau descendant berbagi perilaku dan struktur data dari objek yang ada di atasnya, objek induk. Kemudian ada include, menspesifikasikan bahwa use case sumber secara eksplisit. Ada lagi yaitu extend. Ini bahwa use case target memperluas perilaku dari use case sumber pada satu titik yang diberikan. Kemudian ini yaitu association, ialah association, apa yang menghubungkan antara objek satu dengan objek lainnya. Kemudian ini sistem, menspesifikasikan paket yang menampilkan sistem secara terbatas. Ini bentuk oval ini itu adalah use case. Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang dapat ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor. Kemudian ini yang simbolnya sama seperti use case, namun ini titik, yaitu collaboration, interaksi aturan-aturan dan elemen lain yang bekerja sama untuk menyediakan perilaku yang lebih besar dari jumlah dan elemen-elemennya atau sinergi. Kemudian ini not, elemen fisik yang eksis saat aplikasi dijalankan dan mencerminkan suatu sumber daya komputasi. Kemudian fungsi dari use case diagram, yaitu digunakan untuk memodelkan dan menyatakan unit fungsi atau layanan yang disediakan oleh sistem atau bagian sistem, subsistem, atau kelas ke pemakai. Diagram. Menurut para ahli, pengertian use case diagram adalah sebagai berikut.
kelas adalah kumpulan objek-objek dengan dan yang mempunyai struktur umum, behavior umum, relasi umum, dan semantik atau kata yang umum. Kelas-kelas ditentukan atau ditemukan dengan cara memeriksa objek-objek dalam sequence diagram dan collaboration diagram. Sebuah kelas digambarkan seperti sebuah bucah sangkar dengan 3 bagian ruangan. Kelas baiknya diberi nama menggunakan kata benda sesuai dengan domain atau bagian kelompoknya. Menurut Switzer L. Jeffrey et al. Tahun 2004. Dan secara umum, kelas diagram memiliki arti kelas diagram adalah diagram yang digunakan untuk menampilkan beberapa kelas serta paket-paket yang ada dalam sistem atau perangkat lunak yang sedang kita gunakan. Kemudian kelas diagram memberi kita gambaran atau diagram statis dengan sistem atau perangkat lunak dan relasi-relasi yang ada di dalamnya. Kemudian struktur. Susunan struktur kelas yang baik pada diagram kelas baiknya memiliki jenis-jenis sebagai berikut. Yang pertama, yaitu kelas main, yaitu kelas yang memiliki fungsi awal dieksekusi ketika sistem dijalankan. Kemudian yang kedua ialah kelas interface, yaitu kelas yang mendefinisikan dan mengatur tampilan ke pemakai. Biasanya juga disebut kelas boundaries. Kemudian ada kelas yang diambil dari pendefinisian use case, merupakan kelas yang menangani fungsi-fungsi yang harus ada dan diambil dari pendefinisian use case. Kemudian ada kelas entitas, merupakan kelas yang digunakan untuk memegang atau membungkus data menjadi sebuah kesatuan yang diambil maupun akan disimpan ke basis data. Simbol dalam kelas diagram yaitu pertama adalah asosiasi atau association, merupakan relasi antar kelas dengan makna umum. Asosiasi biasanya juga disertai dengan multiplicity. Kemudian yang kedua ada asosiasi berarah atau directed association, relasi antar kelas dengan makna kelas yang satu digunakan oleh kelas yang lain. Asosiasi biasanya juga disertai dengan multiplicity. Kemudian ada generalisasi, relasi antar kelas dengan makna generalisasi atau spesialisasi atau umum khusus. Itu keempat, kebergantungan atau dependensi, relasi antar kelas dengan makna kebergantungan antar kelas. Agregasi atau aggregation, relasi antar kelas dengan makna semua bagian atau whole part. Kemudian ada fungsi kelas diagram. Yang pertama, memodelkan vocabulary dari suatu sistem. Kemudian yang ketiga, untuk menggambarkan kolaborasi sederhana. Keempat, untuk memodelkan logical database skema. Yang keempat, memodelkan distribusi responsibility. Sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.